Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Apa kabar? halo Om. Baik. Baik, baik. Bukan Om, Om di dalam. Masuk Om, masuk Om. Jadi gue nih Om. Wah, Bu. Apa kabar? Baik, baik. Sehat, sehat. Om baik. Apa kabar? Wih, baik, baik. Gimana lo? Ini Baik. dia nih suhu master Om baik. Om baik. Apa kabar nih? Sehat? Baik, sehat, sehat. Lagi off ya Om hari ini Om. Yoi. Oh. Kali ini kita mau review salah satu sepeda terbaiknya Om Bay. Nanti kita bisa tanya langsung detailnya seperti apa ya Om ya. Emang ada? Om Bay. Oke. Oke. Ini Ini dia. tangannya nih. Ya Allah. Ya ampun. Ini beranak apa gimana Om Bay? Cucunya ini. Cincinnya. Ya ampun. Total ada berapa Om Bay? 26. 26 sepeda, Masya Allah. Kita lihat di sini ya salah satunya koleksinya dari Federal Alpha, City Racer, ada Alpenpix, macam-macam juga di sini. Ada Bridgestone. Ini yang wajib ada nih. Mana Om? Oh ya, ini Street Cat. Sejuta umat. Sejuta umat. Iya. Ada juga Diamondback di sana itu. Waduh, Java Perdana. Jangan lupa yang ini nih. Mana Om? Ini nih Tomcat. Wah, ada Tomcat. 45. Guara M45. Gile. Total 26 ya Om Bay? Kira-kira segitu. Oh. Tapi hari ini kita mau review, katanya Federal punya rajanya ya Om? Bukan rajanya. Apa tuh Om? Produk apa ya sebutannya? Produk yang jumlahnya terbatas lah. Oh, limited ya? Iya. Oke, kira-kira apa? Oke, kita saksikanin saat lagi. Om Bay tolong sebutin nama dan perkenalan dulu Om. Nama dan aktivitasnya apa sekarang Om? Nama gue Bay. Gue wartawan foto di kantor Berita Prancis AFP. Oke. Sampai saat ini ya Om ya? Iya. Oke. Om, hari ini kita mau lihat sepedanya Om Bay nih. Yang keren banget ini. Ini bisa ceritain nggak sih Om, ini sepeda apa sebenarnya Om? Ini Federal Panther. Namanya ya segitu aja. Panther. Kenapa dia sangat limited Om pada saat itu? Sampai sekarang juga ini. Jadi sejarahnya nih sepeda ini waktu Federal Cycle berubah menjadi Federal Cycle Mystica, itu mereka tuh kerjasama dengan Kuahara Osaka Jepang. Nah, untuk bikin sebuah produk, mereka dalam kolaborasinya itu memakai frame dari Kuahara. Setelah dirakit identik dengan Kuahara Sierra I atau Sierra XT. Tapi di Indonesia diberi nama Federal Panther. Oh, oke. Jadi itu sejarah singkatnya Om ya? Iya. Oke. Oke, kita akan tanya-tanya lagi nanti sejarahnya lebih detail lagi, apalagi khususnya tentang sepeda Federal ini sama Om Bay. Suhunya ini. Om Bay. Om Bay, kalau boleh tahu kita bahas detail satu-satu nih Om. Om Bay dari jenis depan sepedanya, kalau Om Bay boleh muter sedikit Om. Ya, Om Bay kesini. Ya, nunduk dikit Om. Kita nunduk dikit. Ini bisa cerita sedikit nggak Om? Ban kalau paling depan ini dari ban rim ini pakai apa Om? Kalau ini nggak full original ya. Untuk yang fast moving kayak ban, grip,
saddle, inner cable, ini udah nggak originalnya. Oke. Tapi untuk selebihnya originalnya aslinya dia. Nah untuk ban itu tadinya kan pakai RCX1, cuman gua ganti pakai yang dua ininya lah, bisa jalan bisa off-road. Terus saddlenya udah terbuk. Gripnya karena gripnya udah pastinya udah nggak nyaman, ya gua ganti juga. Oke. Dan ini sama berarti Om ya, ukurannya 26 juga ya? Sama, cuman lebarnya beda kayaknya. Oh lebarnya. Oke. Nah di sini Om, kalau hubnya ini Om emang orinya atau bagaimana Om? Nah, hubnya ini bukan orinya. Hubnya ini lebih baru, tapi mereknya Suzuki. Karena untuk hub yang lama dia nggak bisa terima jari-jari yang gue ganti, ini kan jari-jarinya gue ganti dari Swiss. Gue pakai JT Swiss nih. JT Swiss tuh karakternya dia lebih nariknya lebih keras. Hub aslinya tuh nggak bakal kuat. Makanya gue kasih hubnya pakai Suzuki. Aslinya sebetulnya XCD juga, XCD 6000 tipenya. Oke. Nah di sini Om juga masih pertahanin pakai orinya Om ya. Bremnya ini, sistem pengeremannya masih cantilever ya. Cantilevernya apa ini Om? Kalau boleh tahu nih Om. Ini pakai apa namanya? Aduh. Shimano juga kah atau apa? Bukan ya? Apa Om namanya? Bukan. 936 serinya ya? Dia kompe ya. Dia kompe. Oh iya ada tulisannya dia kompe itu ya. Dia kompe 986. Iya. Dan unik banget di sini teman-teman kalau lihat Om Bay pasang safety untuk ganti kalau misalnya putus di sini dia masih nyangkut di sini, jadi si baja ini nggak langsung ke ban. Kalau langsung ke ban bisa bahaya, langsung bisa ke jungkel kita. Ini safety-nya cantilever di sini. Ini ciri-ciri penghalangnya ada di sini. Oke. Stopper yang depan ini masih ada tulisan Kuara. Oke, wah iya bener. Terus di sini ada emboss huruf K. Ini kalau headsetnya Om, sebentar kalau headsetnya aslinya juga ya. Levin tinggi, oke. Ini ada emboss huruf K. Huruf K ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Kelihatan sini Om nih, huruf K di sini. Sama ini di BB ini ada tulisan Kuara juga. Di BB bawahnya Om. Oke. Nanti Om, close up-nya aja kalian. Oke. Nah kalau grup set emang nih orinya begini Om? Iya, ini aslinya XCD 6000. Sama dengan yang dipakai Kuara Sierra E. Nah pada saat itu Kuara Sierra E itu punya kembaran Kuara Sierra XT. Paling tinggi saat itu. Karena akhir tahun 80-an itu XTR belum keluar. XTR baru keluar tahun 90 awal. Nah XCD 9000 itu sekelas XTR. Nah pada saat itu XCD 6000 yang paling tinggi. Oke. Kalau kita lihat dari cockpitnya ya teman-teman, ini emang orinya juga Om ya, berarti wheel stemnya orinya, handlebarnya juga Om. Ori. Terus ini shifternya masih benar-benar yang lama ya Om ya. XCD 5000. Dan brake levernya Santur. Di sini juga sama teman-teman. Ini 3 kali berapa Om? 3 kali 7. 3 kali 7? Zaman dulu orang-orang kuat-kuat juga aja Om. 7 speed udah bisa nanjak-nanjak. Iya, teknologinya belum nyampe. Oke. Nah, ini frame-nya size berapa Om kalau boleh tahu Om? 18. Size 18. Oke. Nah Om Bay, kalau dari depan nih Om Bay, kalau boleh kesini Om Bay, ini cranknya apa Om? Dia pakai Bionic Santur. Pakai Santur. Bionic Santur.
Oke. Ini juga sama Om, originalnya tuh gimana Om? Original. Apa ini Om? Gua kayaknya nggak pernah perhatiin pedal deh, tapi yang jelas ini originalnya. Iya, tapi ini sih mereknya juga Santur juga sih. Ya, lu cari Iya. sendiri dah. Ini sih. Kalau ini susunya asli. Apanya? Oh, Ini ininya. susunya asli. Seat clampnya. Wah, gila. Oke. Jadi sini RD-nya pakai Santur XCD 6000 ya Mbak ya. Tapi kalau ini udah gua ganti ya, aslinya masih bagus sebetulnya. Ini kan ada mega range nih. Ya lumayan lah kalau ada ketemu tanjakan lebih enteng. Oke. Soalnya susah nyari yang 7 speed mega range. Oke. Dan ban belakang sama ban depan sama ya Om ya? Rimnya juga sama. Oke, inilah Panther, Federal Panther Rompe size 18 punyanya Om Bay. Ini apa sih Om sebenarnya nih? Ini buat manggul men. Buat manggul ya, biar lebih. Biar empuk. Oh, fungsinya Karena itu. Sepeda zaman dulu kan berat. Beda sama sepeda zaman sekarang enteng-enteng. Iya. Nah, satu lagi Om, keunggulannya ini Om, bisa dibuka nggak Om? Saya mau tanya tentang yang di dalam ini. Oke. Ini Tulisannya apa itu Om? ini tubingnya di sini ngejelasin tubingnya tuh isi apa. 4 ketebalan. Jadi kan tulisannya quadruple batuk tubes ya. Nah di sini MTBE ini menjelasin bahwa ini MTB Exactus. Nah MTB Exactus itu kalau di atas kertas itu bisa menahan beban lebih dari 200 kilo. Oke. Dengan bobot frame yang lebih ringan tetapi jauh lebih kuat. Oke. Itu ininya ya. Catatannya seperti itu ya. Detail teknisnya begitu. Dari semua spesifikasi yang ada ini sekarang, bisa sedikit review nggak setelah riding dengan sepeda ini, apa sih Om bedanya dengan sepeda-sepeda federal yang ada? Sama. Terus apa? Tapi gini men, ini buat orang yang suka federal, karena federal itu kan udah discontinue ya. Pabriknya udah tutup. Buat gue yang punya beberapa federal, gue ngerasa bahwa gue harus punya yang ini. Dari awal gue gabung tahun 2011 tuh teman-teman udah ngomongin masalah Panther kan. Nah gue terpanggil untuk punya gitu, sampai akhirnya gue dapet. Ya kalau istimewanya nggak ada federal yang pakai komponen sekelas XT. Maksimal LX. Nah ini satu-satunya nih yang pakai sekelas XT. Om bisa jelasin sedikit, tadi sudah cerita sih sebelumnya tapi nggak direkam. Kenapa pada saat itu Santur sangat populer Om? Ini sampai saya lihat pakai Santur semuanya di sini. Kenapa sekarang ini kurang gitu? Iya, waktu era 80-an kan memang Santur ngerajain pasar ya. Dan Santur akhirnya kalah saing lah sama produk-produk Shimano. Waktu gue join grup federal itu tahun 2011, anak-anak tuh ngomongin sepeda langka, sepeda federal langka, itu namanya Federal Panther. Literaturnya juga dikit di grup Facebook federal. Oke.
Tapi gue tetap berusaha cari-cari, tetap berusaha untuk nge-research sendiri apaan sih gitu. Sampai akhirnya gue satu demi satu info gue dapet seperti apa. Terus cuman tetap keberadaannya tuh nggak jelas. Karena sepeda kayak gini pasti nggak banyak orang mau ngelepas gitu kan. Sampai suatu hari gue baru sampai kantor, gue buka komputer seperti biasa, gue ngecek Facebook gue, tiba-tiba ada yang ngejual online di grup. Ya udah, gue penawar pertama sih. Gitu. Tahun berapa itu Om Bay, kalau boleh tahu? Tahun 2013-an kayaknya. Jadi ini 10 tahun udah Om Bay pegang ya? Iya, udah 10 tahun. Jadi dari teman di online juga ya Om ya? Iya, bisa dibilang teman di online. Oke. Nah kalau sejarahnya sendiri Om, Federal Panther ini Om, ini gimana ceritanya Om sampai Federal ngeluarin seri seperti ini? Ya, jadi kan Federal tuh di awal-awal kolaborasi dengan Kuara Jepang, mereka tuh mencoba bikin grade 1-nya. Grade 1 ya artinya baik tubing maupun komponen tuh pakai komponen yang paling atas gitu ya. Nah, maka dibuatlah ini Federal Panther ini. Cuman ya sayangnya produk gagal ya, karena gagal laku ya. Akhirnya mereka coba bikin Federal Puma. Bukan Poema ya, tapi Puma. Nah, PUMA ya. betul. Nah, itu pakai frame yang sama tapi komponennya di downgrade. Tapi sayangnya lagi-lagi produk gagal laku maksudnya. Oke. Terus Om, dari cerita tadi ngedapetin si Panther ini Om, Iya. seberapa berharganya buat dirinya Om Bay ini? Buat gue gini ya, Panther ini dipakai enak, tapi buat gue karena nilainya dan gue miara sekitar 9 Federal, kayaknya ini yang nomor terakhir untuk gue pakai. Artinya buat gue buat koleksi aja deh gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai, bisa banget dipakai. Oke. Terus untuk saat ini nih Om, dari semua sepeda yang ada, tapi kalau kita bicara Panther, ini bisa dibilang sebuah harta karun nggak sih Om kalau anak sepeda bilang ini? Ya mungkin ada yang bilang begitu. Terus terang terakhir orang yang nganggep ini harta karun karena dia berhasil ngejual belasan juta ya. Gitu. Ya pasti buat yang jual nganggap ini harta karun ya. Tapi karena gue bukan jual beli, buat gue ini nilainya jauh lebih penting buat gue ketimbang harganya gitu. Baik. Oke. Om, kalau tadi kita lihat dari semua koleksi Om Bay ini seberapa sulit Om ngerawat sepeda-sepeda vintage seperti ini Om? Ada masalah nggak atau seperti apa sih Om? Nah ini ruangan yang gue pakai nih, ini ruangan yang desainnya itu panas dan kering. Untuk sepeda-sepeda besi itu musuhnya itu kan lembab dan basah. Jadi lembab itu dingin ya. Nah ruangan ini nih karena isinya kebanyakan sepeda besi, jadi didesain menjadi ruangan yang kering dan panas. Nah itu bagus buat nyimpan sepeda-sepeda besi. Karena kalau misalnya dingin dia kan lembab, jadi berembun atau jadi berkarat nanti Om ya? Berkarat pastinya. Mending kalau karatannya dari luar. Kadang-kadang karatannya di dalam, kan di dalam yang nggak ada catnya. Iya benar. Dari semuanya ini Om Bay, saya pernah dengar cerita juga kalau Om Bay punya masalah dengan kesehatan. Nah, seberapa
efeknya sih bersepeda buat Om Bay itu untuk sebuah kesehatan? Atau selama ini karena Om Bay udah banyak banget bersepeda gitu, apa efeknya yang baik buat Om Bay dari segi kesehatan? Bersepeda pada umumnya ya, bersepeda pada umumnya itu selama kita menyadari batasan yang kita punya, bersepeda itu sangat baik buat kesehatan. Tetapi bukan sekedar tahu batasan diri kita sendiri, tahu juga bagaimana cara bersepeda yang benar. Secara sederhana aja. Contohnya kita tahu bagaimana mencapai kardio. Berapa lama mempertahankan detak jantung tertentu, lalu rileks, lalu mulai lagi, lalu rileks, dan seterusnya dan seterusnya. Dan selama kita ngomongin kesehatan, pastinya ini bukan lagi bersepeda yang ekstrim ya, ini cuman bersepeda yang untuk nyari sehat ya. Kalau yang ekstrim mungkin secara kesehatan nggak masalah, tapi kan kecelakaan selalu bisa terjadi di mana-mana kan. Ya untuk yang kesehatan juga bisa terjadi kecelakaan sih, cuman kan tergantung kita main di mana juga. Untuk khusus buat federal ya. Jadi kenapa gue nyimpen beberapa federal? Pertama, gue menganggap ada yang lagu wajib kayak Street Cat, itu wajib punya. Lalu ada yang wajib punya, saya tanya dulu. Itu sepeda yang dari awal dibikin oleh federal sampai terakhir dibikin namanya selalu sama Street Cat. Oh iya? Iya. Jadi jadi gitu. Street Cat yang paling konsisten dan pemiliknya paling banyak kayaknya, atau sama dengan City Cat lah. Karena dari harganya dia yang paling terjangkau sama semua orang. Om Bay, ini pandemi udah usai Om Bay. Kita udah mulai bisa lagi nggak maskeran lagi, aktivitas udah mulai banyak lagi. Pada saat pandemi kemarin Om bersepeda itu kayaknya rame banget gitu kan. Nah selesai pandemi ini, apa yang diharapin sama Om Bay tentang bersepeda di Jakarta dan Indonesia ini Om ke depan? Apa yang diharapin sebelumnya? Pandemi nggak pandemi, sebetulnya sekitar jam 10-10an ya, selama 30 menit di bawah sinar matahari itu kita bisa produksi vitamin D secara alami. Anak sepeda pasti tahu itu, pasti ngerasain manfaatnya. Nah kita kan biasanya sepedaan seenggak-enggaknya keluar pagi pulang siang, jam-jam segitu pasti kita ada di bawah matahari. Pandemi nggak pandemi, manfaatnya pasti ada. Oke. Jadi harus tetap bersepeda ya Om ya, meskipun pandemi udah selesai. Sempet-sempetin deh. Oke, Om Bay. Dan terakhir Om Bay, kira-kira apa yang mau disampaikan Om Bay juga buat teman-teman bersepeda ini dengan kasus-kasus yang ada sekarang atau isu-isu lingkungan, apa yang ingin disampaikan sama Om Bay? Sejak gue sepedaan dari tahun 2010-an ya, yang karena sebelumnya gue sempet lama nggak sepedaan sampai sekarang itu ya, kalau untuk olahraga ini olahraga, kalau untuk transportasi ini juga transportasi juga sebetulnya, apalagi kita terutama di kota besar di Jakarta lumayan anti macet, terus jarak juga nggak terlalu jauh, apalagi sekarang udah ada e-bike, nggak ada alasan sih sebetulnya untuk nggak sepedaan. Oke Om Bay, kira-kira ke depan mau nambah sepeda apa lagi Om Bay? Apa udah cukup ini atau masih ada lagi federal yang mau diincer? Atau ada perjanjian khusus kah dengan gimana Om? Enggak, gua nggak punya minat apa-apa ke federal lagi untuk nambah maksudnya. Iyalah udah punya rajanya kayak begini. Cuman gua kepengen punya e-bike ke depan, ya karena itu hal baru yang gua belum punya. Apakah gua pakai atau enggak? Ya, gua masih ada tandem yang gua bisa pakai sama bini gua. Gue masih punya federal yang bisa gue pakai buat
ngumpul sama komunitas. Tapi e-bike gua rasa fair enough untuk bike to work mungkin. Oke, baik tuh. Oke, Om. Dari sini ke kantor jarak berapa Om kira-kira Om? Gue PP sekitar 30. enggak 25 25 kilo. PP. Ya nggak terlalu jauh ya kalau PP 25 ya. Enggak lah, enggak perlu e-bike juga sebetulnya. Cuman gue khawatir kalau di tengah-tengah jam pulang pergi, gue harus meluncur ke suatu lokasi untuk kerjaan. Kalau gue pakai bukan e-bike, sementara gue harus bawa alat, kayaknya bisa-bisa gue cuman sehari. Om Bay, terima kasih Om Bay. Udah Oke. punya waktu yang banyak banget buat kita semua. Teman-teman silakan berkomentar, nanti mungkin Om Bay juga akan membalas. Enggak, dilarang komen. No komen. Oke, Om Bay, makasih banyak. Oke. Sehat terus. Jadi yang mana nih Om yang buat kita ini nggak ada yang mau dikasih atau yang mau dijual? Ada fotonya. Tenang aja. Oke, makasih banyak Om Bay. Kan lo minta fotonya. Sehat terus ya Om. Oke. Waalaikumsalam. Yuk, kesana.